kabar semua? Senang sekali saya hari ini Ayu Ningtyas dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari Studio El Sinta TV, 94,8 FM Fit Radio Bandung, dan 95,7 FM Fit Radio Semarang, pukul 9 pagi. Dan hari ini kita akan membahas seputar tema bumil dengan tema yang sangat menarik, yaitu bumil di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirim saja pertanyaan Anda ke email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Dan acara ini bisa juga dinikmati di Spotify Dokter Keluarga ya. Dan hari ini narasumber kita adalah Dr. Ardian Syahdara SPOK. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dari Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Kita sapa dulu ya dokter yang sudah hadir di samping saya tentunya. Halo dokter, apa kabar? Apa kabar ini? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kabarnya baik, kabarnya sehat. Sebenarnya dulu udah pernah ketemu berapa kali gitu ya? Zaman dulu, waktu masih kurus. Oh sekarang udah agak-agak tambah dikit gitu ya dok ya? Oke, tapi tetap kelihatan muda kok dok. Karena kalau COVID kan kita harus sehat kan, jadi makannya harus banyak. Amin, amin. Nah, hari ini kita bahas seputar bumil nih dok di masa pandemi COVID-19. Nah, ini kan artinya di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, jangankan bumil gitu ya, orang biasa pun yang lagi nggak hamil pun juga ini khawatir dengan imunitasnya yang jadi mudah drop terkena apapun itu istilahnya infeksi virus lah atau bakteri lah segala macam gitu. Apalagi yang lagi hamil gitu ya, bumil di tengah pandemi ini ya. Jadi sebenarnya mengapa sih penting sekali dibahas, apalagi dalam mempersiapkan nanti era new normal gitu ya dok ya. Jadi apa juga nih, ini pesan di awal dulu deh sebelum kita bahas lebih detail lagi nantinya. Oke, jadi awalnya ketika berbicara pandemi COVID, yang dikhawatirkan kan ada 3 kelompok. Kelompok orang tua, kelompok ibu hamil, dan kelompok anak-anak. Yang rentan ya, lebih rentan karena ya? 3 ini dianggap rentan gitu. Tetapi setelah sudah beberapa bulan berjalan dengan segala macam teori yang muncul, ternyata harus disadari bahwa tidak cuma 3 kelompok ini. Kelompok-kelompok lain juga ada, terutama kalau dia mempunyai komorbid atau semacam kayak penyakit bawaan, seperti contohnya diabetes, dia ada sakit asma, penyerta gitu ya dok, hipertensi ya seperti itu. Nah, terlepas daripada ini semua, tujuan kita berbicara hari ini setelah mungkin kurang lebih hampir 2,5 bulan kita di rumah ya kan, dengan membaca segala macam teori lewat online. Teori ya. Nah, ternyata memang ini harus disadari bukan cuma 3 kelompok itu, tapi untuk semua gitu loh. Betul. Nah, cuman kaitannya karena kita dari bagian kandungan, jadi kita akan lebih banyak membahas bagaimana sih ibu hamil ini harus bersikap. Karena orang hamil ini cenderung rada takut gitu loh. Seandainya tidak hamil, dia itu mungkin lebih cuek ya. Tapi kalau orang hamil itu rada takut tuh, mau ke pasar takut. Ya kan, mau beli buah takut. Coba kalau kayak Rini lagi mungkin nggak hamil, lebih nekat gitu loh. Makanya kan coba lihat. Tapi takut juga dok. Nah, tapi coba lihat rata-rata yang kayak di pasar-pasar di mana jarang orang yang hamil perut gede-gede jalan. Karena kenapa orang hamil ini cenderung agak parno, dia takut kenapa-kenapa sama bayinya. Khawatir ke kandungannya. Iya, kan? rata-rata begitu. Jadi makanya tujuannya kita ini bukan memberikan edukasi, bukan supaya bumil malah jadi takutan gitu ya, parno ya, tetapi justru harus diberikan masukan yang positif supaya dia tahu bagaimana caranya bersikap pada saat sekarang ini. Jadi mengurangi rasa cemas, mengurangi tadi ya supaya jadi lebih tenang lah istilahnya seperti itu kan. Tujuannya begitu. Salah satunya mencari informasi dengan tadi menonton tayangan seperti ini gitu ya dok ya. Terus jadi sebenarnya gini kan, bumil juga kan kondisinya kan 9 bulan nih gitu ya dok ya. Artinya kan ada trimester awal, tengah, dan juga akhir menjelang persalinan itu sendiri. Tentunya kan kondisinya berbeda-beda. Gak usah lihat trimesternya dulu deh gitu ya. Tapi kan kondisi masing-masing psikis atau fisik atau mentalnya si ibu hamil juga beda-beda nih dok gitu ya dok ya. Jadi apa nih yang perlu diperhatikan mungkin di masing-masing trimester ini ya dok ya. Apalagi kita belum tahu kan nih COVID sampai kapan sih gitu ya kan. Jadi gini ya, terutama yang harus diwaspadai itu pada trimester pertama dan ketiga. Jadi kan hamil itu terbagi dalam 3 trimester ya. Satu, trimester pertama kurang lebih 0 sampai 12 minggu, trimester kedua kurang lebih 13 minggu sampai 28 minggu, trimester ketiga 28 minggu sampai 40 minggu atau melahirkan. Nah, di trimester pertama masalah yang sering terjadi itu mual muntah. Karena mual muntah berlebihan, orang tuh jadi malas makan, malas minum, otomatis drop dia. Ya kan? Dengan dia drop, otomatis daya tahan tubuhnya juga drop. Sehingga dia lebih gampang terinfeksi sama
penyakit-penyakit yang lain. Logikanya seperti itu Seperti ya? itu, pasti dong. Kalau umpamanya kita aja lah nggak hamil, malas makan, ya kan? Kita lebih gampang sakit tuh, flu Pilek-pilek biasa, ya seperti itu. Nah, orang hamil juga sama seperti itu. Di trimester kedua itu lebih cenderung lebih aman karena perut belum semakin besar, dia cenderung keluhan-keluhan dalam kehamilan itu minim, ya kan? Makan udah enak, jadi lebih aman lah. Nah, trimester ketiga, badan tuh makin capek, makin besar, makin berat dia jalan. Sehingga dengan itu semua juga dapat membuat staminanya lebih gampang turun. Makanya perhatiin orang-orang yang hamil trimester ketiga, kadang-kadang itu cairan keputihannya itu lebih banyak. Itu salah satu tanda dari daya tahan tubuh yang makin menurun. Oke. Nah, seperti itu. Jadi dengan daya tahan tubuh yang makin menurun ini tentunya juga lebih beresiko untuk terinfeksi sama segala macam penyakit ya, dalam kaitannya ke virus ini juga sama. Nah, cuman memang selalu yang harus kita tekankan bahwa asal menjalankan 3 hal yang selalu digaung-gaungkan Apa sama itu? pemerintah. 3 halnya ini. Yang pertama itu selalu memakai masker. Ini kebetulan karena kita syuting aja ya. Nanti Sebelumnya, dipasang lagi kok, tenang pakai aja. masker ya. Terus kedua, selalu cuci tangan. Oke. Ya kan, cuci tangan supaya kadang-kadang apa kan orang suka bilang hindari sentuh muka, cuma kadang-kadang orang suka lupa. Betul. Lagi jalan tahu-tahu kelilipan, otomatis refleks. Makanya tangannya harus selalu bersih, cuci tangan atau minimal bawa hand sanitizer ya. Dan ketiga, hindari kerumunan atau social distancing. Iya. Ini 3 hal yang berlaku untuk semua orang. Untuk semua orang. Makanya kenapa sih kayak anak-anak ini dihindari dulu pergi sekolah, ya kan? Karena Sementara anak-anak belajar di rumah dulu. Karena anak-anak ini masih belum bisa paham. Sama seperti orang dewasa, dia masih bisa bermain, takutnya tuker-tukeran masker dan segala macam. Makanya kalau orang dewasa yang tidak ngerti kayak gitu, ya, dia masih kayak seperti anak-anak nih. Dia nggak ngerti harus pakai masker, dia nggak ngerti harus cuci bersihin tangan, dia nggak ngerti harus social distancing. Nah, ini orang-orang dewasa yang dikategorikan masih kekanak-kanakan nih. Karena zaman baru kayak gini, new normal seperti New ini, normal. 3 hal ini yang utama nih. Jadi ini 3 hal yang perlu artinya buat semuanya ya, nggak cuma woman, Iya. tapi terutama Ibu hamil, untuk karena ibu kan hamil. gini ya, sampai sekarang tidak ada teori yang menunjukkan bahwa ada infeksi vertikal. Infeksi vertikal tuh infeksi dari ibu hamil langsung ke dalam janinnya, ke rahimnya. Belum ada informasi seperti itu. Cuma kenapa itu belum ada? Karena mungkin kasus ini belum terlalu banyak, ya kan? Tapi hingga sekarang belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa ibu hamil dapat menginfeksi janinnya yang berada di dalam rahimnya. Belum ada. Rata-rata tuh kasus ibu yang tidak sadar kalau dia terinfeksi, kemudian dia melahirkan, dia gendong-gendong anaknya, dia nyusuin, baru terinfeksi Tidak langsung. sadar tuh ya. Nah, tidak sadar. Makanya itu yang harus ditekankan juga. Sekarang ini banyak sekali pasien yang tanpa gejala. Itu dia dong. Nah, makanya di beberapa rumah sakit itu sudah menerapkan beberapa protokol, contohnya minimal melakukan rapid test atau bahkan harus melakukan swab buat pasien-pasien Swab test, yang ya. mau melahirkan secara normal ataupun secara operasi sesar. Artinya dari awal pun ketika mau kontrol rutin ke dokter, itu juga kan harus diperiksa dulu dong kondisinya yang tadi rapid atau swab testnya ini. Iya, biasanya itu kita pertama ngelihat ada gejala apa enggak nih. Kalau memang orang datang nih Atau ya, carrier kontrol. dia nggak Iya. bergejala tapi Kan pasti kayak di beberapa rumah sakit ya, pasti masuk rumah sakit, saya rasa mungkin di semua rumah sakit, masuk rumah sakit pasti di assessment, dinilai dulu nih. Ada riwayat batuk apa enggak, riwayat demam apa Prosedurnya enggak, ya kan, begitu ya, seperti sudah itu pasti diukur ya. suhunya. Betul. Kalau semua normal dia kontrol kan seperti biasa, sampai saatnya dia sudah mau menjelang persalinan. Nah, di beberapa tempat itu ada protokol yang memang masih berbeda-beda nih. Umpamanya dilakukan pemeriksaan rapid test 2 kali, selang seminggu atau 10 hari. Atau ada juga yang nggak usah rapid test, tapi 1 kali swab. Swab itu pemeriksaan PCR ya, yang diambil dari hidung dan dari mulut. Itu jauh lebih akurat daripada rapid test. Nah, itu kurang lebih sebenarnya untuk meminimalisir resiko itu. Nah, kalau memang di rumah sakit rujukan, contohnya Rumah Sakit Persahabatan di Rawamangun, memang rumah sakit itu menjadi rumah sakit rujukan COVID. Itu udah lain. Jadi memang pasien yang masuk sana sudah orang yang positif COVID. Kalau sudah positif COVID, udah lain lagi perlakuannya. Seperti contohnya, kalau udah ketahuan nih orang positif COVID, melahirkan itu sudah harus sesar. Tidak lagi melahirkan normal. Oke. Kecuali kalau dia datang udah mau brojol, ya apa boleh buat gitu loh. Kan soalnya kadang-kadang ada juga orang kayak gitu kan. Datang udah pembukaan, mau lengkap. Ya nggak mungkin ada persiapannya. Nah, cuman memang itu harus lebih
Ada perlakuan khusus lah Iya, tadi karena kan istilahnya kalau ya. orang melahirkan itu, dia teriak-teriak, dia mungkin batuk, dia segala macam, itu kan aerosolnya kemana-mana tuh di Droplet ruangan. gitu ya dok ya. Ada beberapa tempat yang sudah dikasih kayak chamber begitu ya, tapi tetap aja masih belum ada penelitiannya bahwa itu dapat melindungi atau enggak. Jadi kayak ada kayak plastik atau mika gitu yang memisahkan dia sama si Pembatas lah ini. ya pemisahnya. Cuman yang ditakutkan kan nanti kalau itu terbang-terbang kena ke bayinya. Makanya dengan melakukan persalinan secara sesar itu dapat meminimalisir resiko infeksi dari si ibu ke janinnya. Oke. Karena begitu itu langsung dipisahkan janinnya. Jadi janinnya itu si bayi itu lebih aman dari resiko infeksi dari ibunya sendiri. Oke, Seperti begitu itu. ya dok ya. Terus juga untuk tadi dok, untuk kapan waktunya nih kita mesti kontrol. Karena kan katanya kalau nggak yang mendesak atau bukan kondisi yang gawat Iya. darurat, sebaiknya maaf ditunda dulu nih gitu. Walaupun cemasnya minta ampun gitu ya. Jadi sebenarnya tanda-tanda bahayanya juga apa yang perlu diperhatikan. Karena kan dari awal pun juga kan kondisinya Iya. bisa ada. Jadi yang- dari Perhimpunan Dokter Kandungan di Indonesia memang pernah mengeluarkan semacam himbauan atau pamflet gitu ya, agar antenatal care atau kunjungan ke dokter kandungan itu tidak usah terlalu sering. Nah, kalau taruhlah dulu mungkin sebulan sekali atau dengan kata lain per 4 minggu sekali, mungkin sekarang ini bisa agak dijarangkan. Oke. Berkaitan sama apa namanya, waktu itu saya baru ikutin web seminar dari Perhimpunan Dokter Kandungan di Amerika ya. Jadi kalau di sana tuh disarankan itu 12 minggu, 3 bulan, terus langsung 8 minggu. Oh, 20 minggu, terus 8 minggu lagi, 28 minggu, baru 4 minggu, 4 minggu. Nah, seperti itu. Untuk sebenarnya meminimalisir. Tetapi yang harus disadari, sekarang ini kita masuk ke dalam, sudah akan masuk ke dalam yang namanya new normal. New normal ini. Normal baru ini. Jadi, balik ke 3 hal itu tadi lagi. Jadi mungkin sekarang ini sudah tidak terlalu yang ngelihat yang kayak gitu. Jadi kalau memang perlu datang, karena kan gini, orang hamil ini kan seperti yang tadi kita sebutin di awal kan suka takutan nih, cemas, ya kan. Bagaimana supaya dia bisa menjalani kehamilan ini secara nyaman? Tentunya kecemasannya ini harus ditekan. diredam ya. Nah, biasanya kan dia mungkin nanya sama dokter. Kayak dokter sekarang tuh udah banyak juga yang mulai membantu pasien, memberikan nomor teleponnya. Ya Betul. kalau kadang-kadang pasien mendesak Konsul banget. online ya? Nanya. Cuma memang konsul online ini ada batasannya ya. Jadi tidak bisa juga terlalu semua. Karena kan kita ada yang harus kita periksa. Tapi Betul. minimal lah dia tanya, dok, anak saya kurang gerak nih. Itu yang paling penting tuh. Gimana dok ini? Ya kan takut tuh. Nah biasanya dokter coba, mam, tenang. Coba ambil piring, taruh meja, pukul piringnya pakai sendok, ting 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 gitu loh, goyang-goyangin perutnya dikit, minum air dikit, ada nggak gerakan? Oh ya ada dok, pancing lagi, ada, oh ada, ya Beri udah stimulus aman, sendiri gitu ya? udah, Oke. lihat dulu. Tapi kalau semakin sering kayak gini, ke rumah sakit ya mams. Nah contohnya tuh kayak gitu, jadi minimal di rumah tuh dia agak lega dikit gitu loh. Betul. Coba bayangin kalau itu terjadi malam-malam, kan panik dia. Kenapa nih nggak ini? Mungkin bayinya tidur. Dan biasanya mungkin pada saat tidak COVID seperti ini, orang lebih rileks. Ah kalau ada apa-apa tinggal ke rumah sakit. Ini dia makin takut kan? Wah mau ke rumah sakit nggak bisa. Pikiran dia. Jadi itulah gunanya memang sekarang kita semua bekerja sama ya. Kayak dengan El Sinta seperti ini kan tujuannya sebenarnya untuk membantu masyarakat gitu loh. Supaya masyarakat tuh semakin paham, semakin teredukasi, dan kita semua bersama-sama dapat melewati wabah ini. Betul. Jadi epidemi memang ini gitu ya. kelihatan sekali nih saling bahu-membahunya ini. Seperti itu. Jadi kalau yang kemarin nih katakanlah masih adaptasi ya di baru-baru itu ya dok ya. Jadi ada yang mengikuti pamflet yang tadi ya dok ya. Tapi kalau sekarang kan udah persiapannya udah Iya, sekarang normal udah new ini. normal ya. Jadi memang Nggak begini. harus terlampau cemas seperti Iya, kemarin-kemarin jadi lah. karena juga ini pas kemarin 1-2 bulan lalu ini semua kaget. Iya betul. Pemerintah aja kaget, tidak siap dengan pandemi seperti ini, dan beberapa negara yang lain juga kaget. Negara-negara maju pun ada yang kaget dengan situasi seperti ini gitu loh, nggak nyangka. Makanya kalau sekarang ini kan kita udah belajar nih. Jadi kalau umpamanya memang ada yang harus dikerjakan, contohnya ibu hamil nih, nggak usah ke rumah sakit. Mau nggak mau contohnya dia harus ke pasar. Ya kan suaminya nggak bisa contohnya. Atau mungkin ada yang kadangnya suaminya mungkin nggak sama-sama di satu kota. Mungkin kita nggak ngerti gimana ya, dia harus pergi sendiri. Ya pergi aja. Cuman memang
harus tahu 3 hal yang tadi itu, 3. ya kan? Dan jangan berlama-lama. Betul. Jadi nggak cuma bicara rumah sakit nih, ibu hamil kan bisa aja harus beli makanan apa buat anaknya dan segala macam ke supermarket atau gimana. Kalau udah selesai gitu. keperluannya segera Ya, pulang, mungkin gitu tidak ya. kayak dulu. Kalau dulu ada istilah cuci mata, ya kan, window shopping, lihat-lihat. Mungkin kalau sekarang ya itu Ibu-ibu lihat-lihatnya bapak-bapak semua suka tuh ya. ya online aja seperti itu. Online aja gitu ya. Lihat layar, screen aja gitu. Tapi jangan berlebihan juga ya, Dok ya. Ya minimal kan karena apa ya? Hidup ini kan memang perlu refreshing ya. Coba bayangin ya. Saya beberapa hari lalu sempat keluar muter-muter naik tol sama anak-anak, tahu-tahu sampai Bogor aja. Karena kan udah suntuk di rumah ya. Betul. Begitu turun Bosan. di Bogor, loh kok ramai sekali kota ini. Wah. Jadi ternyata mungkin memang semua orang tuh cukup suntuk gitu loh. Di Udah rumah mulai bosan lah istilahnya. Udah mulai bosan, Kelamaan makanya di rumah. sisi positifnya ada juga Rini. Apa, Dok? Seperti yang tadi kita bahas, karena mungkin Makin harmonis gitu ya. makin harmonis dan angka kehamilan meningkat. Nah, itu dia. Nah, seperti itu. Makanya ini penting banget nih dibahas gitu ya. Tapi kita jeda dulu ya, Dok ya. Ya. Nanti lanjutkan kembali di segmen selanjutnya. Akan bahas juga pertanyaan via email juga ya, Dok ya. Oke. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai bumil di masa pandemi COVID-19 ya. Bersama dengan Dr. Ardiansyah Dara SPOK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Dan Dr. Ardiansyah Dara dilanjutkan kembali ya Dok ya perbincangannya. Sebelum kita masuk ke pertanyaan dari email nih, seperti yang sudah aku singgung di akhir segmen sebelumnya gitu ya. Aku mau bertanya nih, bagaimana dengan profil bumil yang katakanlah dia punya faktor penyakit bawaan sebelumnya, penyerta atau mungkin punya faktor resiko yang katakanlah agak-agak kompleks nih. Tentunya kan persiapan di era yang sekarang nih di new normal ini kan tentunya harus lebih intens lagi nih gitu. Kira-kira apalagi yang perlu diperhatikan juga ya, mengingat juga kondisinya kan lebih khusus gitu katakanlah dokter. Jadi sempat di awal kan kita tekankan bahwa salah satu komorbid atau penyulit pada infeksi penyakit ini, COVID-19 ini, itu kalau mamanya satu ada diabetes, terus kedua hipertensi, asma, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, contohnya lihat nih, diabetes dan hipertensi. Ini bisa terjadi pada ibu hamil. Sebelumnya tidak ada diabetes, sebelumnya nggak ada hipertensi, Itu hamil bisa. Beda ya dok dengan yang, artinya pada saat kehamilan itu baru ada dengan yang sebelumnya sudah ada? Berbeda. Berbeda ya? Nah, makanya artinya apa? Si ibu hamil ini harus penting mengatur pola makannya, ya kan? Jadi jangan contohnya gini, trimester pertama dia susah makan nih, ya kan? Mual, muntah dan segala macam. Trimester kedua udah enak, muncul nafsu makannya, ya kan? Semua mau dimakan, ya kan? Setiap malam tuh online, GoFood, GrabFood dan segala macam sejenisnya ya, martabak manis, martabak ini dan segala macam. Ngidam gitu ya? Yang apa tuh? Yang bola-bola itu? Apa boba? Boba kayak gitu kan gulanya tinggi. Iya, tinggi gula. Nah, kalau berlebihan, ibu ini bisa diabetes dalam kehamilan. Selain berbahaya buat dirinya dan bayinya, ini juga bahaya kalau amit-amit dia terinfeksi COVID tentunya. Ya kan? Makan yang asin-asin dan segala macam, berlebihan garamnya, takutnya dia hipertensi dalam kehamilan. Itu juga berbahaya. Makanya penting buat moms di sini yang lagi hamil, itu benar-benar mengatur apa yang dimakan. Jadi kalau ada yang bilang we are what we eat, ya kan? Itu benar banget. Itu saya ngakuin banget. Jadi dulu kalau kita makannya lebih bersih, lebih banyak sayur, secara performance pun kita bagus. Clean eating gitu makin ya. kesini makan asal-asalan, ya semakin berisi. Tetapi yang harus disadari, ini nggak cuma sekedar performance ya, kelihatan gemuk gitu ya. Secara kosmetik gitu lah ya. Secara kosmetik, tapi yang paling bahaya itu yang kalau ada masalah sistemik di dalam dirinya. Terutama ibu-ibu hamil ini. Bahayanya tuh bisa apa dok? Artinya Itu tadi, dia bisa mengganggu- tiba-tiba lagi hamil,
dia jadi perubahan metabolik, dia jadi kencing manis. Bisa menetap nggak artinya setelah Ya, secara persalinan teori sih selesai? biasanya habis melahirkan berangsur bisa membaik, tapi bisa juga menetap. Itu Ya kan? dia. Cuman kan itu bukan masalah menetapnya. Contohnya kencing manis dalam kehamilan, itu resiko yang paling parahnya nih, selain bicara COVID ya, terinfeksi COVID, anaknya bisa meninggal di dalam rahim. Iya, resikonya Hipertensi seperti itu. dalam kehamilan itu juga bisa bikin dua-duanya meninggal, atau bayinya pertumbuhannya terhambat, banyak faktor seperti itu. Oke. Nah, ditambah lagi ada risiko COVID di sekeliling kita nih. Kita nggak akan pernah tahu di sekeliling kita nih siapa yang terinfeksi COVID. Kita nggak pernah tahu kan. Makanya selain kita tadi 3 hal, pakai masker, cuci tangan, social distancing, kita juga perlu mengatur makan kita. Ditambah lagi mungkin suplemen ya, selain suplemen ibu hamil, jangan lupa juga tambahin suplemen vitamin C dan vitamin D3. Karena itu dapat meningkatkan imun tubuh. Kita semua terutama ibu hamil. Jadi resiko tadi diabetes gestasional ya? Iya, Preeklamsia gitu-gitu ya, Ya. Dok ya? Oke. Itu kan dapat memperparah gitu loh. Ya kan? Jadi dia masalah COVID ini belum beres di sekitar dia sendiri sudah membawa penyakit di dalam dirinya. Nah, itu kalau bisa kita hindari dari awal. Berarti status gizi yang perlu diperhatikan dengan baik nih, Dok. Artinya pola makannya gitu kan, jangan yang berlebihan atau terlalu tinggi gula atau terlalu tinggi garam gitu ya. Selain itu apa, Dok, pemeriksaan rutin yang barangkali bisa dicek di rumah gitu, Dok? Kalau pemeriksaan rutin sih, terutama pemeriksaan lab itu sudah tugasnya dokter ya. Memantau gitu, Dok, untuk memantau. Tugasnya dokter itu sudah tugasnya dokter, kayak kita begini kita mengingatkan. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan itu. Yang paling penting bagaimana kita mengatur. Terus terang saya pribadi ini ngaku aja ya. Beberapa saat yang lalu sempat jadi kayak ini apa, Dok? suka makan yang manis-manis. Ya kan? Makin kesini ada COVID ya, sekitar bulan Februari Maret itu mulai sadar nih. Mulai dikurangin dikit. Itu pun susah karena sesuatu yang manis itu kan membuat adiksi ya. Dan sesuatu yang manis itu bikin kita happy kan. Kan kita kalau makan es krim, makan apa kan kita kayaknya tenang gitu loh kan. Jadi relax. Nah, itu harus diminimalisir. Boleh tetapi jangan berlebihan. Oke. Atau mungkin diimbangi dengan aktivitas fisik, artinya olahraga atau bagaimana, Dok? Olahraga Khususnya tetap, tetapi makan manis harus dikurangin. Sedikit cerita ya, saya pernah ikut dulu ada suatu seminar bagus. Jadi tahun 1900-an, jadi ini opening ininya, manusia itu banyak yang mati dengan segenggam mesiu. Tahun 2000-an, milenial, manusia banyak yang mati dengan segenggam gula. Oh. Jadi satu mesiu, satu gula. Artinya apa? Di awal abad 1900-an, perang dunia, orang mati karena perang. Di tahun 2000-an, banyak orang meninggal karena gula. Jadi gula itu harus benar-benar diwaspadai. Oke, padahal sini bukan penyakit yang menular ya. Kalau itu kan berarti istilahnya kan karena akibat lifestyle kita sendiri gitu ya, Dok ya. Nah, dan cuma ini kan berkaitan ya. Jadi kalau orang tidak ngatur itu makannya dan segala macam, dia gampang sakit. Dia gampang terinfeksi penyakit-penyakit. Dalam hal ini juga mungkin COVID-19 ini. Seperti lingkaran jadinya ya, Seperti saling itu. berkaitan begitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma bicara COVID ya, tetapi ada hal-hal lain juga yang harus dipahami nih. Karena kalau COVID kan 3 hal tadi aja udah selesai. Masker, sering cuci tangan, social distancing, Dibiasakan beres. tuh ya tadi. Tetapi kan ini nggak cuma serta-merta berdiri sendiri kan. Betul. Seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke pertanyaan dari email dulu ya. Ini soalnya ada 3 pertanyaan yang menarik-menarik, Dok, untuk dibahas. Dari email ya? Iya. Oke. Jadi bagi pemirsa yang bertanya, silakan kirim saja pertanyaan melalui email kami di dokterkeluarga@tv@gmail.com. Format lengkapnya di bawah ini, nama, usia Anda atau usia pasien yang ditanyakan, serta tempat tinggalnya ya. Beserta pertanyaannya selengkap mungkin, sedetail mungkin data yang diberikan. Oke, ini dari Ibu Putri, usianya masih muda, Dok, 22 tahun, dari Cipinang, Jakarta Timur, bertanya seperti ini. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Usia kehamilan saya sudah 2 bulan, trimester awal. Lalu sebelum hamil nih saya sudah punya keluhan penyakit lambung. Nah, saya bingung, Dok, untuk membedakan mual lambung dengan mual bawaan hamil nih gitu ya. Jadi saya mau minum obat lambung itu apa boleh, Dok, gitu ya. Karena kan lagi hamil. Dan kalau boleh, obat apa nih yang kira-kira bisa direkomendasikan untuk bumil? Sekarang saya juga lagi merasakan yang namanya radang tenggorokan. Obat apa yang juga kira-kira aman nih, Dok, untuk bumil juga ya. Oke. Jadi terima kasih, tolong jawabannya, Dok, untuk Ibu Putri dari Jakarta Timur, usia 22 tahun. Silakan. Jadi 22 tahun Mbak Putri nih sebenarnya ya. Mbak, tapi udah calon ibu kan, Iya, Dok? iya. Kan usia reproduksi itu memang usia 20-an sampai 35 idealnya. Iya. Jadi 22 ini udah cocok sebenarnya. Yep. Nah, gini. Jadi ibu yang sudah punya
asam lambung, ketika dia hamil, memang resiko mual muntahnya bisa lebih meningkat. Ya kan, orang hamil sendiri itu kan hormon kehamilan membuat mual ya. Kalau sudah punya riwayat mual itu akan lebih beresiko memang. Jadi pertama cara-cara yang sederhana, cara-cara konservatif lah istilahnya. Satu, tidak boleh telat makan. Kedua, hindari makan yang asam dan pedas. Asam, pedas. Nah, biasanya orang hamil tuh pengen makan rujak, pengen makan bakso yang asam, pedas, cuka, dan itu. Hindari dulu. Jadi biasanya lidahnya pengen, tetapi lambungnya nggak kuat. Oh, tuh ya kata Ya kan? kuncinya tuh ya. Lidah pengen memang. Kenapa lidah pengen? Karena lidah ini kan asam lambung bikin pahit nih lidah. Jadi kita pengen sesuatu yang strong juga gitu Betul. loh. Biasanya apa ya? Mungkin asam sama pedas untuk melawan rasa tidak enak di lidah nih, pahit ini. Tapi ternyata begitu sampai ke lambung, contohnya kita makan rujak dan segala macamnya, wah di sini nanti rusuh ini, kayak di Amerika rusuh. Bisa nanti dorong keluar, ya kan? Muntah dia. Jadi intinya itu, jangan telat makan, jangan makan yang asam dan pedas, itu dulu. Terus bagaimana mengenai obat? Kalau umpamanya Putri udah pernah makan obat lambung sebelumnya, itu boleh diteruskan, ya kan? Bahkan obat-obat lambung yang mungkin umum dijual di masyarakat lah ya, maksudnya yang tanpa perlu resep dokter itu boleh dikonsumsi dan baiknya dikonsumsi sebelum makan. Itu untuk untuk apa ya, mencegah supaya gejalanya nanti nggak kambuh gitu. Supaya dia bisa makan, karena kan mual muntah ini bisa kayak lingkaran setan, semakin tidak makan, semakin tinggi asam lambungnya. Makan nggak bisa, dia nggak makan, semakin tinggi semakin muntah, semakin nggak mau makan, semakin lemes. Nah itu yang harus dihindari. Terus bagaimana tentang masalah ada radang di tenggorokan ya? Ya itu juga berkaitan mungkin sama daya tahan tubuh, harus lebih banyak istirahat, minum vitamin. Menurut saya awal-awalnya vitamin dulu lah, vitamin C, vitamin D3 itu karena semua meningkatkan kekebalan atau daya tahan tubuh seperti itu. Cuman mungkin kalau sudah istirahat beberapa hari masih sakit, nelen seperti itu mungkin sudah perlu antibiotik. Tetapi itu tidak bisa dibeli sendiri. Iya. Itu Putri harus mau tidak mau memang datang ke dokter seperti itu. Jangan lupa pakai masker. Mungkin untuk tambahannya juga dok, tips untuk yang memang ada background masalah lambung, untuk posisi entah itu tidur, entah itu apa, untuk bumil gitu. Apalagi kan kondisinya kan supaya nyaman gitu, ya dok ya. Ada pengaruhnya nggak sih? Gitu? Sebenarnya sih ada yang bilang mungkin kalau tidur rebahan gitu lebih gampang naik ke leher, jadi lebih enak tidurnya mungkin setengah duduk gitu ya, setengah duduk gitu 45 derajat. Tapi ini nggak terlalu inilah. Yang paling utama adalah kita menjaga si lambung. Jangan sampai telat makan aja itu. Jangan telat makan supaya asam lambung nggak meningkat, dan jangan merangsang lambung ini, asam di lambung ini dengan asam-asam yang dari luar. Iya. Nah, yang asam-asam dari luar itu bisa makanan yang asam dan pedas. Pedas ini juga dapat merangsang asam lambung. Atau sedikit-sedikit tapi sering makannya dok kan? Boleh. Jadi mungkin gini, dia makan sehari 3 kali ya, sarapan, makan siang, makan malam. Tapi di antara makan besar itu dia ngemil-ngemil. Ya kan, ngemilnya juga, ya namanya ngemil ya, berarti mungkin bentuknya itu biskuit atau roti. Iya. Okay. Atau boleh buah-buah yang tidak asam. Sehat lah ya, yang nggak asam. Kalau yang mengandung apa dok, kafein itu dok? Ini minuman bagus, kan? Ini penting juga. Jadi ada beberapa minuman ya kayak teh dan kopi, itu memang ada kafeinnya. Jadi kalau memang mual muntahnya hebat, kalau bisa itu dihindari. Ada kalanya kan kadang-kadang orang muntah-muntah itu malah diminum teh anget gitu ya. Kalau saran saya sebaiknya hindari dulu. Seperti itu, karena kalau kebanyakan minum teh juga asamnya tinggi tuh lama-lama. Itu asamnya tinggi juga. Mendingan air anget atau air jahe atau air kasih madu atau kasih gula sedikit supaya ada rasanya dikit, karena memang kalau disuruh minum air biasa susah dia minumnya karena pahit kan, makanya dikasih perasa sedikit gitu loh. Begitu ya, itu sekedar tips aja ya. Baik, move on ya ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Liver, usianya 25 tahun, Sunterjaya dokter. Dokter mau tanya nih, saya lagi hamil 12 minggu nih ya. Nah, sejak minggu ke-10 dan semakin kesini, saya maaf dok, jadi sering mengalami yang namanya keputihan yang tidak seperti biasanya. Kesini-sini warnanya itu hijau katanya. Sorry, ini hamilnya berapa minggu? 12 minggu, tapi 3 sejak bulan, ya? minggu ke-10 gitu ya. Jadi sering keputihan, warnanya hijau, gatal. Nah pertanyaannya itu berpengaruh ke kandungan tidak ya? Dan kira-kira keputihan itu sebenarnya pertanda apa? Karena dokter sempat bahas juga terkait stres gitu kan juga ya. Tapi
bagaimana dengan kasus ini? Apakah berbeda karena warnanya, ciri-ciri keputihannya juga spesifik, Dok? Oke, jadi buat ibu liver ya, hamil 12 minggu. 12 minggu ini kurang lebih 3 bulan. Nah, 3 bulan ini biasanya jumlah cairan keputihan itu belum terlalu banyak. Biasanya mulai banyak itu trimester kedua 5 bulan lebih sampai trimester 3 karena badan makin capek gitu kan. Nah, kalau dia dari 10 minggu berarti baru dari 2,5 bulan sampai 12 minggu sampai 3 bulan sudah muncul keputihan dan sudah berwarna hijau, itu berarti udah ada infeksi. Infeksi. Karena keputihan yang normal ya warnanya putih, bahkan putih agak bening gitu loh. Tidak berbau, tidak gatel, tidak berwarna, tidak berbiji-biji juga kayak bubur atau yogurt gitu, ya kan? Tapi kalau dia sudah hijau, contohnya kayak ingus gitu ya, itu udah nggak normal. Dan ini apa bahayanya? Kalau dibiarkan kuman di liang vagina makin banyak, kuman itu bisa naik ke dalam rahim dan bisa bikin sampai yang paling beresiko keguguran. Keguguran. Nah, kalau sudah seperti itu, saran saya sebaiknya ke dokter kandungannya untuk diperiksa dan diberikan obat yang sesuai. Karena di trimester pertama nih, pengobatan keputihan ini susah-susah gampang. Ada beberapa obat yang tidak boleh diberikan pada orang hamil trimester pertama. Seperti itu. Tapi berarti tandanya nih ada infeksi. Kalau dia sudah berubah warna, apalagi hijau, kemungkinan besar itu ada infeksinya. Nanti yang paling ideal memang dokter swab. Ya kan, jadi sekarang ini kan kita tahu swab tes untuk COVID kan di hidung sama di mulut. Kalau dokter kandungan swabnya nggak di situ, jadi di daerah genitalnya di swab, diambil, intinya swab itu kan mengambil lendir ya, cairan dikirim ke lab. Tapi jadi berarti bisa ketahuan kalau penyebab berarti apa ya? Kalau ini kan istilahnya kan infeksi gitu ya. Apa mungkin faktor higienitas atau faktor-faktor lain bisa faktor. Yang paling utama itu kebersihan pribadi. Makanya pun ini sedikit saya kasih tips. Perempuan itu antara organ genitalnya, vaginanya sama anusnya itu jaraknya deket. Yang paling kotor tuh di mana? Anus jelas. Karena itu pembuangan. Nah, kalau dia, mohon maaf, jarang ganti pakaian dalam, mungkin dia pakai pagi, baru ganti nanti sore atau malam, itu nggak ideal juga. Apalagi kalau dia aktif kerja, berkeringat dan segala macam. Kalau bisa bawa ganti, kalau bisa tuh sehari ganti 3-4 kali. Pagi pakai, sebanyak itu ya? Siang-siang nanti ganti, sore ganti, nanti malam dia ganti lagi, 4 kali kan. Biar lebih aman ya, Dok. Supaya apa? Supaya kalau memangnya ada keluar cairan dari mohon maaf, dari daerah anogenitalnya, anus dan genital, itu cepat langsung diganti. Nah, gimana dengan pakai kayak panty liners atau pembalut? Itu kalau terlalu sering juga nggak bagus, karena dia membuat flow udara kurang. Nah, semakin kurang udara di daerah genital, kuman-kuman itu makin happy. Iya kan? Karena kuman-kuman di vagina itu bersifat anaerob. Tidak ada udara, dia hidup. Kalau ada udara, dia malah susah hidupnya. Nah, kalau kita tutup rapat, apalagi makanya perempuan itu kalau sering pakai celana jeans ketat dan segala macam terlalu lama, itu takutnya nanti keputihannya juga makin bagus tumbuhnya. Makanya mendingan pakai celana dalam dan bahannya katun. supaya breathable. Terus juga celananya juga jangan yang terlalu ketat gitu. Kalau bisa ya, kalau orang hamil kan sudah hampir jarang pakai celana ketat ya. Jadi minimal, ya, kalaupun dia pakai legging, tapi kan legging itu mungkin lebih yang melar lah ya, elastis gitu ya. Oke, baik. Jadi kurang lebih seperti itu, harus segera, mungkin ini periksakan ya, Dok, karena butuh obat. Karena kalau udah berwarna hijau, biasanya itu sudah ada kuman di situ, ada bakteri. Dan ini sering apa sih, Dok? Kayak kambuh-kambuhan gitu nggak sih? Artinya nanti bisa lagi terulang gitu ya? Karena kan kalau berkaitan sama faktor kebersihan, itu kan bisa berulang. Ya kan, kalau faktor kebersihan itu kan setiap hari kita buang air besar. Kan kotoran keluar di situ. Jadi kalau kita mungkin agak kurang kebersihannya, daya tahan tubuh kita agak turun, kuman-kuman yang sehat di vagina juga agak menurun, ya kuman yang jelek gampang hidup di situ. Karena di vagina itu ada 2 macam kuman. Yang sehat dan yang tidak baik. Yang tidak sehat, yang normal dan tidak normal. Kalau yang normalnya tinggi, dia bisa lawan yang tidak normal ini. Seperti itu. Move on ya sekarang ya. Pertanyaan selanjutnya lagi nih. Ini menarik juga dari Mbak ya. Ibu atau Mbak Mita nih, 22 tahun juga nih, usianya muda-muda semua ya, dari Tangerang kan. Efek PSBB nih. Jadi lagi work from home gitu ya, Dok ya. Dokter, saya mau tanya, Dok. Saya sedang hamil di minggu ke-30 nih. Sebenarnya air rendaman rumput Fatimah itu aman nggak sih, Dok, kalau dikonsumsi oleh ibu hamil? Terima kasih. Nah, ini kan banyak ya yang sering bertanya seperti ini juga, Dok.
Ya, jadi Tanggapannya bagaimana, Dok? saya secara pribadi tidak pernah membaca penelitian tentang itu ya. Tapi ketika dulu saya masih bertugas di daerah Indonesia Timur, daerah Sulawesi. Zaman kapan tuh, Dok? Ya kira-kira sekitar 2007-2008 lah ya. Oh, masih Sekitar muda banget dong ya? 10 tahunan lebih lalu. Daerah sana itu yang saya tahu cukup banyak mengkonsumsi air rendaman rumput Fatima ini. Oke. Dan ini berbahaya. Dan ini kalau saya dan sepanjang yang saya tahu dari kita dokter kandungan tidak pernah menyarankan. Memang betul itu kadang-kadang bisa bikin kontraksi rahim, menstimulasi atau merangsang kontraksi rahim. Tetapi kontraksinya ini nanti bisa berlebihan gitu loh. Berlebihan ya. Nah, apa bahayanya kalau kontraksi ini berlebihan? Bukan bayinya cuma sekedar cepat lahir, tapi rahim bisa pecah. Robek. Bayangkan belum terjadi pembukaan, tapi dipaksa kontraksi darah jebol itu rahimnya. Ya Allah. Dia nggak keluar ke bawah, keluar ke dalam perut. Ngilu ya? Apa yang terjadi? Dua-duanya lewat. Jadi Mengancam kita tidak kematian menyarankan mengkonsumsi itu. Karena itu mungkin di dalam itu kan apa namanya herbal ya. Mungkin itu memang ada mengandung bahan-bahan yang dapat merangsang kontraksi rahim, tetapi itu tidak boleh. Contohnya kita menginduksi atau memberikan rangsangan pada orang yang mau melahirkan pun itu dengan pengawasan lengkap. Betul. Ya kan? Apalagi kalau yang begitu baru 30 minggu lagi. Waduh jangan. Bahaya. Selain bisa prematur, kalau prematur oke lah. Setidaknya ibunya selamat, bayinya yang mungkin punya resiko. Tetapi kalau rahimnya pecah, dua-dua lewat. Pecah itu robek ya rahimnya. Gara-gara kontraksi yang semakin kencang. Jadi tadi Mbak siapa namanya? Mbak Mita dari Tangerang, Aduh, usia Mbak 22. Mita itu jangan. Rumput Fatima itu jangan dikonsumsi kalau menurut saya. Oke. Terkadang apa ya saran-saran dari orang-orang mungkin yang Iya. lebih tua Itu dulu kan banyak kayak orang-orang mungkin baru pulang umroh, pulang haji dia bawa gitu ya. Nah, itu mungkin memang di beberapa tempat mungkin digunakan gitu ya. Nah, ini bagus nih kayak sekarang nih orang yang lagi susah punya anak dikasih kurma muda. Pulang dari umroh kemarin bawa nih buat ini supaya ya memang kalau dipikir di kurma muda itu kan antioksidannya tinggi. Sebenarnya nggak makan kurma yang lain juga bisa. Cuman kan kadang-kadang yang namanya orang Indonesia kalau sesuatu yang mungkin ada beberapa kelompok ya kalau dianggap dibawa dari Arab, dibawa dari ini mungkin ada nilai-nilai tertentunya lah jadi dianggap lebih gimana gitu loh. Ya kalau kayak kurma sih oke, tapi kalau rumput Fatima nggak oke. Oke, begitu ya. Jadi untuk Mbak Mita dan juga untuk moms yang lain gitu ya, Dok ya. Baik, kita jeda dulu ya. Nanti dilanjutkan di segmen terakhir sekaligus closing statement dari dokter ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokter Keluarga, masih membahas mengenai bumil di masa pandemi COVID-19 ya, bersama dengan Dr. Ardian Sadara SPOG, dokter spesialis kebidanan dan kandungan di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo. Dan dokter dilanjutkan kembali ya. Jadi sebelum ke kesimpulan nih, tadi pertanyaan dari email sudah semua ya dijawab ya. Nah sekarang aku mau tanya bagaimana tipsnya juga sih, artinya ini nggak hanya untuk mamsnya aja ya, tapi juga untuk suaminya ataupun keluarga di sekitarnya juga gitu ya, yang perlu diperhatikan untuk persiapan persalinan ataupun nanti nih ketika bayinya alhamdulillah sudah dilahirkan, terus bagaimana juga pasca persalinannya saat menyusui, entah itu kondisi ibu hamilnya ini dalam kondisi yang sehat atau mungkin maaf-maaf aja nih memang terinfeksi COVID juga gitu. Jadi bagaimana dokter? Jadi sebelumnya itu saya mau tekankan bahwa sekarang ini kita benar-benar harus jaga diri kita dan keluarga kita karena ada istilah tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu bisa siapa aja, bisa kita di mana aja gitu loh. Jadi orang tanpa gejala itu bukan cuman kelompok tertentu ya, semuanya bisa. Makanya nomor 1 proteksi dengan 3 poin yang sudah kita ulang-ulang tadi ya, masker, cuci tangan, social distancing. Terus kedua, pada saat mau melahirkan itu biasanya dilakukan beberapa protokol untuk screening. Entah bisa rapid test atau swab test. Swab test itu PCR ya, yang diambil cairan di hidung dan di mulut. Jadi gimana nih kalau umpamanya itu normal? Kalau itu hasilnya normal, kita menganggap si ibu ini sehat.
Sehingga kalau dia melahirkan nanti, dia boleh kontak dengan anaknya. Dia boleh cium-cium, dia boleh kasih ASI langsung, IMD, dan segala IMD. macam. Ya. Tapi gimana buat ibu-ibu yang PDP nih, dalam pemantauan, ataupun dia udah positif. Nah, ini beda kasusnya. Ketika dia tadi seperti dikatakan ya, mungkin melahirkannya pun dengan cara operasi sesar, supaya tidak ini sama anaknya, dan dia tidak boleh IMD. Dia harus jauh. Jauhnya itu untuk jangka waktu cukup lama. Jadi sampai habis melahirkan, dia terpisah sama bayinya mungkin di ruangan tersendiri, dia di ruangan isolasi, dua-dua diperiksa ulang, si bayi juga di swab test ulang. Kalau bayi negatif, dia positif, dia harus tinggal di karantina sampai kurang lebih mungkin 2 minggu. Sampai melakukan swab test 2 kali negatif, baru dinyatakan dia udah negatif. Baru dia boleh ketemu sama bayinya. Nah, seperti itu. Jadi, bukan cuma melahirkannya doang terpisah, tapi setelah itu dia juga akan terpisah lama, kurang lebih 2 minggu. Nah, kalau dia masih positif, dia masih tetap harus diisolasi, nggak boleh bersentuhan sama bayinya. Nah, jadi terpaksa ya mungkin si bayinya ini kalau nggak dapat ASI perah, donor ASI atau ya susu formula. Iya, mau nggak mau ya situasinya seperti itu. Tapi kalau yang tadi alhamdulillah nih ternyata ya dia negatif gitu kan, langsung bisa pulang dalam 1 kali 24 jam atau bagaimana? Ya biasanya kalau melahirkan normal ya 2 kali 24 jam lah. Ya 2 kali 24 jam, mau melahirkan hari Senin, Selasa ya Rabu udah boleh pulang. Dan juga jangan lupa juga tiga yang tadi ya dok ya, masker, social distancing. Iya, itu selalu diulang-ulang ya. Jadi dan ini juga berlaku sebenarnya buat siapapun. Nah, yang paling penting sebenarnya gini. Kayak contohnya mau melahirkan nih, kan sekarang ini hampir semua rumah sakit di Indonesia tidak boleh dikunjungi, ya kan? Bahkan kayak di beberapa rumah sakit boleh ditemani cuma sama 1 orang. Itu pun nggak boleh ganti-gantian. 1 orang tuh ya? 1 orang, umumnya dalam hal ini mungkin suaminya, atau kalau suaminya mungkin di luar kota ya sama orang tua ibunya atau ibu mertuanya, tapi nggak boleh ganti. Hari ini ibunya, besok ibu mertuanya, karena siapapun yang datang ke situ berinteraksi sama dia dan si bayi punya potensi membawa sesuatu. Makanya itu dihindari dulu. Dihindari benar-benar, bahkan sekarang ini bayi-bayi yang lahir tuh malah ada sudah dikasih face shield kan. Pakai face shield supaya mencegah ya, selain orang pakai masker, dia kan belum bisa pakai masker ya, dikasih face shield begitu ya. Lucu ya sebenarnya. Itulah new era. New normal. Untuk sekarang ini. New era topi ya. Baiklah dokter, karena waktunya juga terbatas nih. Jadi closing statement-nya dokter sekali lagi ditekankan untuk kita semua, khususnya ya para ibu-ibu muda atau mungkin ya untuk suami-suaminya juga, untuk keluarga besarnya juga, untuk bantu ya gitu menghimbau saling menjaga tadi ya. Jadi intinya terakhir kali saya mengulang lagi bahwa ini kita sudah beberapa saat lagi akan masuk ke dalam yang namanya normal baru atau new normal. Ya kan, apa tuh normal baru? Ya kehidupan normal tetapi dengan gaya yang baru. Bahkan kayak contohnya PNS DKI itu katanya sekarang pakaian seragamnya tuh masker. Itu salah satu bentuk new normal. Ya kan, jadi jangan pernah lupa untuk melindungi diri kita, karena masker ini berbicara banyak nih. Masker ini bisa mengartikan saya menghormati Anda, saya menjaga diri saya dan menjaga diri Anda. Jadi jangan lupa tuh. Jadi selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan social distancing. Untuk beraktivitas, terutama orang ibu hamil, itu boleh-boleh aja dikerjakan. Cuman tentunya memang dibatasi. Kalau dulu mungkin seminggu sekali ke supermarket, ya mungkin sekarang ini kalau bisa ya sebulan sekali. Jadi belanjanya tuh lebih diseringin gitu loh. Jadi nggak sedikit-sedikit pergi. Tetapi intinya tidak perlu takut berlebihan. Karena apa? Karena selama 3 hal yang tadi kita kerjakan, mestinya potensi penularan itu menjadi jauh lebih rendah. Oke, amin ya Allah. Oke, dokter terima kasih telah berbagi ilmunya di sini. Insya Allah membawa banyak manfaat untuk orang banyak, sukses dan berkah selalu untuk dokter ya. Terima kasih. Iya, dan pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayuningtyas beserta Sukru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sekian dan sampai jumpa.